Pak Mahfud, dikarenakan tadi Pak Supriyansa menyampaikan harapan besar kepada Pak Mahfud, kiranya mungkin teman-teman akan rapat terus sama Pak Mahfud untuk mengetahui informasi terkait dengan kepolisian. Silakan Pak Arsul. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Ketua Kompolnas, Pak Sekretaris Kompolnas beserta seluruh jajaran, Pak Ketua Komnas HAM beserta seluruh jajaran, dan Pak Ketua LPSK beserta seluruh jajaran. Saya kira hal-hal yang merupakan hal yang terkait dengan kasus sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Saya hanya ingin mengajak kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pertama, hemat saya harus ada yang diperbaiki memang dari kepolisian negara Republik Indonesia ini. Nah, kalau kita dulu waktu di Fakultas Hukum belajar tentang teori sistemnya Loren Friedman itu, bahwa yang namanya elemen sistem itu ada 3. Yang pertama tentang struktur atau kelembagaannya, yang kedua tentang substansi atau regulasi hukumnya, dan yang ketiga tentang kultur yang ada di institusi yang bersangkutan. Nah, mumpung kita hari ini ketemu dengan Kompolnas, Pak Ketua Kompolnas, saya kira ini jarang ya, di periode ini baru sekarang ini kita bertemu dengan Kompolnas, karena memang Kompolnas tidak termasuk dalam mitra kerja Komisi 3 yang reguler. Nah, pertama saya ingin mengusulkan kepada Komisi 3 agar pengawasan kita terhadap Polri di masa depan itu juga lebih ekstensif, lebih komprehensif. Maka saya usul agar Kompolnas ini bisa ditambahkan menjadi mitra Komisi 3. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks itu tadi, perbaikan Polri kita sebagai sebuah sistem, ya, kita juga sudah mendengar ya, lontaran dari Pak Ketua Kompolnas. Misalnya yang saya baca kemarin itu soal ide untuk menempatkan polisi tidak lagi di bawah langsung presiden, tapi di bawah satu kementerian. Saya tidak ingin sejauh itu, Pak. Ya, saya tidak ingin sejauh itu. Tetapi hemat saya, ya, saya yakin Pak Beni Harman pasti setuju ini sebagai ahli tata negaranya Komisi 3. Itu. Agar Kompolnas ini lebih diberdayakan, ya. Keberadaannya tidak, kalau dalam bahasa pesantren itu wujuduhu ka'adamihi, ada tidak menggenapkan, tidak ada tidak mengganjilkan. Itu. Nah, hemat saya ini memang memerlukan juga yang kedua, yaitu pembenahan substansi atau regulasi hukum melalui revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi sudah saatnya supaya Komisi 3 juga tidak kedodoran mengawasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada baiknya. Ya, yang pertama itu tadi menjadikan Kompolnas sebagai mitra kerja Komisi 3, dan yang kedua melalui revisi terbatas Undang-Undang Polri, maka diperkuatlah peran Kompolnas ini, dan diharapkan ke depan juga Kompolnas diisi justru oleh orang-orang yang tentu di luar jajaran Polri yang aktif, ya. Itu. Nah, Pak Mahfud, memang ini nanti berlaku juga untuk Komnas HAM dan juga untuk LPSK. Yang saya lihat dalam kasus kita sebut saja Sambogate, ini kalau dalam istilahnya Pak Hasto, Ketua LPSK, waktu saya di LBH dulu ini, semua kita banyak yang ingin manggung, naik kuda,
istilahnya begitu ya. Itu istilah di LBH Pak Hasto dulu ya. Nah, saya tentu sah-sah saja sepanjang tujuannya baik ya. Itu Pak Beni tersenyum itu sebagai orang yang lama di LBH begitu. Ya. Nah, persoalan kita adalah kemudian proporsionalitasnya saja. Saya kira saya tidak ingin menunjuk kasus per kasus ya, apakah statementnya Pak Mahfud atau teman-teman Komnas HAM atau LPSK, tetapi ini perlu kita tata ya. Jangan kemudian kita ini menjadi out of the box itu bagus juga, tetapi kalau out of the box-nya itu mendahului ya, atau kemudian mengganggu ya sistem peradilan pidana terpadu kita, maka saya kira nggak pas. Detailnya nanti saya akan sampaikan ketika bicara soal Komnas HAM setelah mendengarkan lebih dulu dan juga tentang LPSK. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Pak Ketua. Itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Terima kasih.